Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, saya akan menjelaskan tentang ada beberapa fungsi organ dalam ternak jantan maupun betina beserta fungsinya. Kemudian juga saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi dari ternak jantan kemudian betina. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Bismillah, perkenalkan, nama saya Akbar Laham. Saya berasal dari Kabupaten Bone, kelas 3D, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Nah, ada beberapa organ ataupun organ reproduksi ternak jantan. Di antaranya yang pertama yaitu adalah testis. Testis adalah sepasang reproduksi primer pada jantan yang berfungsi untuk memproduksi spermatosa. Kemudian yang kedua yaitu ada epididymis. Nah, epididymis adalah saluran eksternal pertama dari testis yang menyatu ke permukaan testis yang membungkus dalam tunika dengan testis yang berfungsi. Kemudian yaitu ada skrum yang mana ada dua, yaitu tubulus kantong yang membungkus testis yang dimana berfungsi sebagai untuk melindungi dan menyokong testis. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada ductus deferens yang dimana deferens ini berfungsi sebagai merupakan saluran yang menghubungkan antara kauda epididymis dengan utera. Kemudian ya kelenjar-kelenjar aksesoris yang dimana kelenjar ini sebagai seks pelengkap dan kelenjar aksesoris ini bervariasi antara dua spesies dalam satu bentuk dan ukuran yang dimana termasuk kelenjar seks pelengkap adalah vesicula seminalis dan secularis. Kemudian yaitu adalah utera. Utera adalah saluran organetalis yang dimana untuk menyalurkan urin ke semen. Selanjutnya yang terakhir adalah fungsi dari organ ternak jantan yaitu adalah penis. Penis merupakan tugas ganda yaitu menyalurkan urea dan meletakkan semen ke dalam saluran reproduksi betina. Selanjutnya yaitu sedangkan organ-organ reproduksi ternak betina di mana yang pertama yaitu ovarium. Nah, ovarium ini adalah organ utama untuk menghasilkan sel telur yang dibuahi oleh spermatosa. Kemudian ada juga yang kedua yaitu oviduct atau yang dimana organ ini menghubungkan ovarium sehingga tanduk uterus membentuknya seperti pipa-pipa yang tidak beraturan. Fungsinya ini untuk mengangkut ovarium dan spermatosa. Kemudian yang ketiga atau selanjutnya yaitu ada uterus. Nah, apa sih fungsi dari uterus ini? Yaitu fungsinya yaitu muskular yang merupakan lanjutan dari oviduct yang dimana juga ini berfungsi sebagai utama. Uterus adalah menyimpan dan memelihara embrio, kemudian dan fetus. Kemudian selanjutnya dari organ reproduksi ternak betina yaitu ada yang namanya vagina. Nah, apa sih fungsi vagina? Nah, vagina ini adalah bentuk bulat panjang yang di dinding tipis elastis yang elastis. Kemudian vagina ini juga menghasilkan lendir yang dapat digunakan ataupun dapat berfungsi untuk mengetahui atau tidaknya masa birahi pada sapi betina. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hormon reproduksi ternak sapi. Yang pertama yaitu ternak jantan. Yang pertama yaitu yang ada yang namanya GnRH, yang dimana GnRH ini adalah hipotalamus. GnRH mempunyai fungsi untuk menstimulasi kelenjar yang dimana sama-sama dengan estrogen untuk memproduksi LH dan FSH. Kemudian selanjutnya itu FSH. FSH ini adalah GnRH menstimulasi kelenjar yang memproduksi VSH. Kemudian hormon VSH ini mempunyai efek perubahan pada morfologi ovarium. Selanjutnya LH. LH ini selain dari memproduksi dari FSH juga memproduksi hormon lain yaitu
luteinsin yang hormon atau LH. Fungsi dari LH juga merubah morfologi dari ovarium. Selanjutnya ada testosteron, yang dimana secara umum hormon ini di dalam sistem reproduksi jantan menjadi dua golongan, yaitu PGH hormon. Kemudian juga ada yang dimana juga berfungsi sebagai menjaga agar proses spermatologisnya ini berjalan dengan konsisten, sehingga mutu sperma tetap terjaga. Selanjutnya kita beralih kepada hormon reproduksi ternak betina, di mana fungsi tadi itu sama dengan ternak dari pejantan. Juga di sini saya langsung saja melanjutkan dari yang perbedaan antara ternak jantan dan betina. Itu juga di sini ada yang namanya estrogen, yang dimana vertikal dari ovarium memproduksi estrogen, dimana hormon ini juga membuat sapi menunjukkan gejala-gejala birahi. Nah, selanjutnya ada yang namanya progesteron, yang dimana mempunyai nama latin dari hormon kebuntingan. Hormon ini bertugas ataupun berfungsi untuk mempertahankan kebuntingan. Selanjutnya ada yang namanya prostaglandin, yang dimana hormon ini juga berfungsi untuk menghancurkan korpus luteum, yang dimana karena fungsi ini menghancurkan korpus luteum ini membuat prostaglandin bisa digunakan sebagai hormon. Itulah tadi penjelasan tentang organ reproduksi ternak jantan, kemudian ternak betina beserta fungsinya. Kemudian juga yang kedua tadi saya menjelaskan secara singkat tentang hormon pada reproduksi ternak jantan maupun betina. Sekian dari saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.